Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitria Tazkira Madani dengan NIM 304241129. Aku dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini aku membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Metodologi Studi Islam. Di sini aku akan menjelaskan metodologi Islam dari pengertian dan ruang lingkupnya. Selamat menonton. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan metodologi studi Islam, pengertian dan ruang lingkupnya. Dalam perjalanan panjang perkembangan ilmu pengetahuan Islam, muncul kesadaran bahwa memahami ajaran Islam itu tidak hanya berdasarkan hafalan dan tradisi semata. Diperlukan suatu cara atau metode yang sistematis agar pemahaman terhadap Islam ini menjadi lebih mendalam, menyeluruh, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dari sinilah lahir bidang kajian yang disebut metodologi studi Islam, yaitu ilmu yang membahas cara dan langkah-langkah ilmiah dalam memahami ajaran Islam secara benar. Secara etimologis, istilah metodologi berasal dari dua kata, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan logos ini berarti ilmu atau kajian. Jadi metodologi berarti ilmu tentang cara atau langkah yang teratur dalam memperoleh pengetahuan. Jika dikaitkan dengan Islam, metodologi studi Islam ini berarti ilmu yang membahas bagaimana cara mempelajari dan memahami ajaran Islam melalui pendekatan yang sistematis, ilmiah, dan rasional. Nah, di sini menurut Abu Dinata, metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara dan langkah-langkah untuk memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis, secara ilmiah dan rasional. Dengan metodologi ini, seseorang tidak hanya memahami Islam secara tekstual, tetapi juga konseptual. Tapi juga konstekstual, sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Dalam pandangan M. atau Muzar, studi Islam dengan pendekatan metodologis memungkinkan kita melihat Islam sebagai sistem ajaran yang hidup, yang tidak terlepas dari konteks sejarah, budaya, dan sosial tempat agama itu berkembang. Dengan demikian, metodologi membantu kita mengkaji Islam secara utuh, tidak hanya dari sisi keagamaan, tapi juga dari sisi kemanusiaan dan sosialnya. Nah, metodologi studi Islam ini sangat penting karena Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hukum, sosial, hingga budaya. Tanpa metode yang jelas, pemahaman terhadap ajaran Islam ini bisa menjadi sempit dan bahkan menimbulkan perbedaan tafsir yang tidak sehat. Oleh karena itu, metodologi
metodologi hadir sebagai pedoman untuk mengkaji Islam secara objektif dan kontekstual, menyesuaikan antara nilai ajaran dengan realitas sosial yang terus berkembang. Nah, di sini ruang lingkup metodologi studi Islam sendiri ini sangat luas. Yang pertama ini mencakup sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, menjadi fondasi utama dalam setiap kajian keislaman. Di sini metodologi mengajarkan bagaimana cara memahami teks-teks suci itu dengan memperhatikan konteks sejarah, bahasa, serta tujuan moral dan spiritualnya. Nah, yang kedua ini metodologi mencakup pendekatan dalam studi Islam seperti pendekatan teologis, filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis. Pendekatan-pendekatan ini membantu kita melihat Islam dari berbagai dimensi kehidupan manusia. Nah, yang ketiga ini metodologi juga membahas tujuan studi Islam, yaitu untuk menumbuhkan pengalaman yang mendalam, membentuk karakter yang berakhlak, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang aplikatif di tengah masyarakat modern sekarang ini. Selain itu, menurut Harun Nasution, metodologi studi Islam ini juga berperan penting untuk mengembangkan cara berpikir rasional dan ilmiah dalam memahami ajaran agama. Hal ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman dan Faris Esak yang menekankan pentingnya menempatkan Islam dalam konteks kemanusiaan universal, sehingga nilai-nilai Islam ini dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Melalui metodologi studi Islam ini, kita belajar bahwa memahami Islam tidak bisa dilakukan secara sepihak atau terburu-buru. Diperlukan keseimbangan antara akal dan wahyu, antara teori dan praktek, sehingga antara pemahaman tekstual dan kontekstual dengan pendekatan seperti ini, Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai panduan hidup yang universal dan dinamis. Akhirnya, metodologi studi Islam ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir kritis, terbuka, dan ilmiah dalam memahami ajaran agama. Dengan cara itu, kita tidak hanya menjadi pemeluk Islam yang taat, tetapi juga pemikir yang bijak, yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Nah, di sini menurut saya metodologi studi Islam ini bukan hanya penting, tapi ini kan sebagai alat untuk memahami ajaran agama secara ilmiah, tapi juga sebagai jembatan antara nilai-nilai keislaman dengan realitas kehidupan modern. Nah, melalui pendekatan metodologis yang terbuka dan rasional, kita dapat menjadikan Islam tidak hanya sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga
sebuah etis dan intelektual dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metodologi studi Islam, pengertian dan ruang lingkupnya. Nah, ini bisa diambil nih apa ilmu yang telah aku sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata atau salah kata dalam pengucapan aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.